konstruksi politik, maka menjadi tanda tanya besar. Kortas Tipikor kepolisian ini dibentuk 5 hari menjelang Presiden Jokowi lengser. Itu pada tanggal 15 Oktober 2024. Sama dengan tim seleksi KPK dibentuk bulan Mei 2024. Padahal Februari 2024, tanggal 14 Februari, sudah ada presiden baru. Nah biasanya kalau sudah ada diumumkan presiden baru, ini tidak boleh membuat kebijakan kewenangan. Contoh kasus pada saat Megawati menyorongkan nama Jenderal Ryamizat Triakudu untuk jadi Panglima TNI. Padahal sudah keluar putusan Pilpres, SBY menang. Sehingga ini tidak jadi dilaksanakan. Artinya diserahkan kepada presiden baru. Nah, Jokowi kan tidak. Sehingga ini diperkirakan menurut orang akan menjadi masalah. Saya mendukung kok apa yang sudah dilakukan Kortas Tipikor Polri, bagus. Bahkan kalau perlu polisi tangkap jaksa, jaksa tangkap polisi, polisi tangkap KPK, KPK tangkap polisi, jaksa tangkap KPK, KPK tangkap polisi. Tangkap jaksa, itu bagus supaya dibuka semua. Kita dukung pemberantasan korupsi, siapapun yang itu kemudian sapunya tidak bersih, ya libas saja. Barangkali ini informasi saatnya juga Presiden Prabowo mau mendengarkan, termasuk obrolan kita saat ini tentang orang-orang tersebut. Pak, sebaiknya tidak digunakan yang seperti ini. Tapi dalam kasus FA ini bisa jadi ya. Ini membuat presiden mungkin marah. Bisa jadi presiden marah. Kok saya nggak diberitahu gitu loh. Kalaupun diberitahu kemungkinan juga akan dipenggal. Seperti kasus Dadan dan lain-lain di MBG. Bisa jadi ya. Tinggal kita konfirmasi. Nah ini juga hubungan kemarin pertemuan antara Kapolri, Panglima TNI dengan Jaksa Agung ditangkap publik itu hanya panggung depan. Panggung tengah dan panggung belakang adalah ada rivalitas yang tidak bagus. Dan ini harusnya tidak terjadi. Kita harus jaga marwah TNI, marwah Polri, marwah Kerjakan, juga marwah KPK. Kenapa kemudian Kapolri bisa hadir ke Mabes Polri, bisa hadir ke Kejaksaan Agung, tapi tidak hadir di undangan Kementerian Pertahanan yang bahas PKH itu? Sampai tidak ada wakil kepolisian di situ. Sehingga publik membacanya, bacaan politiknya adalah ada hubungan yang tidak mesra antara Kapolri dengan Menteri Pertahanan, di mana dia sebagai ketua pengarah PKH. Ini publik membacanya seperti itu. Dan juga hubungan, contoh ya, kasus ketika ada berita pemberitaan seolah-olah TNI menggeruduk Polda Metro Jaya. Ada 50. Meskipun kan beredar video waktu itu. Nah itu kan harus dikonfirmasi. Ternyata TNI yang dipimpin Brigjen TNI Wahyu Yuniartoto, Dirce Bais TNI bagian Intel Pertahanan, dan juga dia adalah Satgas PKH bersama Brigjen TNI Anggiat Napip Tupulu dan juga seorang kolonel marinir sudah berkomunikasi sejak sore hari dengan sejawatnya Wahyu Yuniartoto itu, yaitu Brigjen Polisi Ari Sonta Nasution yang sama-sama pernah menjadi ajudan Presiden Prabowo. Sudah berkomunikasi, tinggal waktunya. Misalnya Brigjen Wahyu Yuniartoto bisa,
Brigjen Polisi Arisonta Nasution tidak bisa. Dicarikan waktu terus begitu. Akhirnya ketemulah waktu sekitar pukul 4 itu. 4 pagi. 4 pagi. Oke. Dan diakhiri dengan sholat subuh berjamaah. Oh, ini yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Nah, Jadi ini yang jumlah, terjadi ya. Iya. Ini jumlahnya 10 orang, bukan 50. Dan sudah berkoordinasi. Minum Bentar, kopi. tapi saya harus konfirmasi ya. Iya. Tapi meskipun di video kan jumlahnya lebih dari 10 itu. Oh, jadi begini ya, PKH itu pasti dikawal bersenjata. Oke. Dia mau datang kemana, memang itu SOP-nya. Nah, jadi kan juga ada kesan, ini kayak framing, ini nggak bagus. Nah, ini kita bongkar aja nggak apa. Iya. Tentu kan ada pertanyaan juga. Iya. Ada apa tujuan kemudian ke Polda Metro pada saat membongkar kasus Febri Adriansyah di mana ada uang barang bukti dan seterusnya? Diajak. Karena narasi yang berkembang waktu itu ingin mengambil barang bukti. Tentu itu perlu dicek lagi. Itu justru diajak oleh Brigjen Polisi Arisonta, pertemuannya di Polda. Bukan di tempat lain. Kebetulan ada tugas dari Kapolri. Ya udah di sini saja. Yang tujuannya pada waktu itu? Tujuannya adalah supaya tidak membuat ada isu-isu yang berkembang tidak bagus. Artinya sama-sama mendukung. Oh, kalau pemberantasan korupsi, mari kita dukung. Nggak mungkin penyerbuan. Jadi banyak orang tidak ngerti tentang operasi militer. Sangat tidak mungkin ya di Polda yang terdiri dari kemarin ada 3 kompi terus penyerbuan 10 orang. Nggak masuk akal. Nah, itu dia hubungan yang baik. Ini jangan kemudian yang seperti saya khawatirkan seolah-olah diadu domba ini. Nggak boleh ada adu domba TNI Polri, adu domba Polri Kejaksaan dan lain-lain. Oke. Itu nggak bagus. Jadi kalaupun terjadi apa-apa ya oknumnya oknum saja. Jadi ini koordinasi antara sejawat. Nah, ini kemudian di framing lagi karena ada masa lalu yang terkait Wahyu Yuniartoto itu dengan Brigjen Polisi lalu Muhammad Iwan. Peristiwa 7 tahun lalu 2019 di Cilacap. Ketika AKBP lalu Iwan itu menuding Brigjen TNI Subagio mengambil HP-nya pada saat bulan puasa sahur itu di Hotel Cilacap. Nah, kebetulan Brigjen Wahyu Yuniartoto waktu itu sebagai letkol Dandim di Cilacap. Dia dapat informasi dari Brigjen Subagio, keluarga kami dituding seperti itu. Lalu kemudian dijagalah tidak bisa keluar AKBP lalu Iwan itu. Kemudian akhirnya dicek oleh petugas. Maaf Pak Ginting ya. Iya. Mungkin kita ini agak sulit gitu mencernanya. Tadi itu kan yang mau diangkat itu di Polda Metro. Kok sampai ke Cilacap sampai gitu. Jadi ini, saya tidak. Ini saya jelaskan makanya, Pak. Jadi ini kan yang di Polda Metro tadi tujuannya itu untuk sholat berjamaah bersama. Betul. Tapi yang ngajak sholat kan tidak hadir, yang ke Brigjen Polisinya kan. Iya. Nah, Brigjen Polisinya kan tidak ada. Kok tidak ada maksudnya? Enggak, katanya akan koordinasi karena ada Brigjen Polisi siapa? Sudah bertemu sampai pertemuan itu diakhiri dengan sholat subuh berjamaah. Oke, sama-sama TNI Brigjen dan yang polisi tadi apa dia jabatannya? Brigjen Arisonta itu dia di Propam Polri. Nah, di Mabes Polri kan dia. Betul. Pertemuannya diajak oleh Brigjen Polisi Arisonta itu di Polda Metro Jaya. Mengapa di Polda Metro? Mengapa pada jam itu? Dan mengapa ada banyak orang gitu, lebih dari 5 orang, 10 orang itu? Iya, itu kan pertemuan bisanya pukul
pukul itu. Jadi waktunya itu kan sangat mencurigakan. Kemudian membawa beberapa orang. Saya yakin itu, Hakul yakin tujuannya bagus ya. Tapi artinya kadang-kadang sesuatu yang bagus pada saat yang tidak tepat gitu menimbulkan multitafsir dari publik. Kalau dari Polri nggak ada multitafsir negatifnya. Nah, yang multitafsir negatif itu netizen mengambil foto, kemudian ini itu haknya daripada netizen. Betul. Kalau dari Polri sama sekali Polri tidak ada kecurigaan sama TNI dan hubungan antara TNI dengan Polri itu luar biasa baik. Iya. Ya, memang saya ini alumni, Pak. Iya, betul. Pak Ponto alumni. Beliau angkatan laut, saya tidur di markasnya beliau itu 1 bulan lebih. Sitarda 1 bulan lebih. Tidur di Auri boleh. Tidak akan gitu. Betul. Nah, sekarang persoalannya ada pada saat yang tidak tepat gitu. Kalau ada kasus itu. Nah, jadi kalau mau mengklarifikasi ini kita serahkan saja kepada yang paling tahu hal ini adalah Humasnya TNI dan sudah diklarifikasi. Tidak ada penyeruan. Jadi kita tidak menambah lagi. Kalau kita tambah lagi ini menimbulkan bias informasi lagi. Sudah ada klarifikasi resmi dari TNI. Ya betul. Nah, jangan kita tambahi, kita pegang yang itu saja. Gitu. Iya betul. Justru saya bertanya kepada Kapuspen, saya juga bertanya pada Brigjen Wahyu itu penjelasannya apa? Karena ini nggak bagus. Juga menurut Anda sempat saya. bertanya langsung pada Brigjen Wahyu. Iya. Menurut saya masalah ini sudah kelar. Artinya kita ini kan membantu publik untuk mendapatkan informasi yang benar. Betul. Ini suara rakyat kan. Tetapi jangan kita tambah lagi. Artinya kita kan lagi fokus kepada FA. Mungkin bagaimana kemudian kasus ini yang terjadi. Tapi udah saya pikir udah clear tadi ya. Bagus supaya itu tidak kan sudah clear. Diklarifikasi oleh Humas TNI. Artinya jangan ditambah-tambah lagi untuk melebar kemana-mana. Artinya cukup di situ kita sepakat bahwasanya Polri dan TNI itu selalu kompak dari dulu seperti yang disampaikan oleh Bang Susno. Seperti itu, Bang Iwan. Iya, saya dukung justru supaya tidak ada pemikiran-pemikiran yang negatif. Tapi sudah clear, betul Pak Ginting, sudah clear ini.